Mas Kak. Okay, finally. Oke, 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 kita langsung berikan kesempatan kepada Kak Rey untuk menyampaikan materinya 30 menit ke depan. Oke, untuk informasi dulu, Kak Rey, nama lengkapnya adalah Kak Muhammad Reynaldi. Beliau saat ini merupakan mahasiswa juga student di Department of Sustainability Management and Environmental Economics di Convirnus University of Budapest di Hungary. Beliau merupakan awarde dari beasiswa Stipendium Hungaricum Scholarship. Untuk lebih lengkapnya, nanti silakan Kak Rey berbagi dengan kita pada malam hari ini. oke, terima kasih Mbak Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi untuk sesi kali ini tadi kita sudah di Polandia, tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman perjuangan saya, teman-teman seperjuangan di Polandia dulu. Mas Saskia, ada Mas Sahrul, Mas Hairunas, Mas Faisal, itu kita pernah sama-sama di Polandia dulu. Ada Mas Ari Satriadi, ini kita sama-sama pernah S2 di Polandia. Jadi alhamdulillah webinar ini bisa apa ya sebagai ajang silaturahmi juga untuk teman-teman yang sudah kembali ke Indonesia seperti Mas Sarul yang sudah sekarang membentuk Tatra Academy, dan kami sebagai teman-teman seperjuangan ini apa namanya sebagai support system lah untuk Mas Sahrul dan Mbak Hairuna sebagai founder Tatra Academy. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya dan Mas Faisal untuk berbicara dan share lah, lebih tepatnya ngopi-ngopi lah ya, malam minggu ini kita ngopi-ngopi terkait bagaimana sih pendidikan di Hungaria, di Polandia, karena dua negara ini sekarang sangat apa namanya mulai banyak dilirik untuk scholarship scholarship hunter. Jadi memang dua negara ini kan berada di lokasi atau ya di region Uni Eropa, khususnya di Eropa Tengah. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Saskia bahwa saya mahasiswa S3, sekarang juga research di bidang emisi karbon. Terus S1 saya dulu di bidang teknik perminyakan di Politeknik Energi dan Mineral Akademi Minyak dan Gas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui beasiswa Kementerian SDM. Setelah itu saya melanjutkan S2 saya di Vistula University, jadi bareng-bareng sama Mas Ari, Mbak Hairunas, Mas Sahrul, Mbak Rani, sama salah satu lagi Mas Rahman, yang juga sekarang S3 di Warsaw University of Technology yang dijelaskan sama Mas Faisal tadi. Terus setelah selesai kita sama-sama scholarship hunter untuk S3. Alhamdulillah saya akhirnya pindah bermigrasi dari Polandia ke Hungaria di Corvinus University of Budapest melalui pembiayaan stipendium Hungaricum. Next. Baik, teman-teman, apa sih itu beasiswa stipendium Hungaricum? Sebenarnya hampir sama dengan beasiswa Stefan Banach ya dari Polandia. Ini beasiswa ini adalah beasiswa yang berasal dari pemerintah Hungaria yang dimana sudah ada sejak tahun 2013. Nah, ini ada hal yang menarik dan unik terkait beasiswa ini, mungkin agak beda sedikit dengan beasiswa Polandia. Jadi beasiswa stipendium Hungaricum ini dia memiliki kuota setiap negara di dunia. Contohnya Indonesia. Indonesia itu kuotanya itu kalau tidak salah kurang lebih 110 beasiswa, yaitu mencakup beasiswa S1, beasiswa S2, dan beasiswa S3. Dengan komposisi beasiswa S3 lebih dominan, sekitar 45 atau 50 beasiswa. Dan sampai saat ini, itu pengalaman dan banyak ngobrol-ngobrol sama award di Stipendium Hungarikum, kuota ini kadang dia tidak tidak pernah tercukupi. Bahkan dari 110 yang berangkat cuma 70, 60 dan sebagainya. Nah, apa saja sih yang dicakup oleh beasiswa ini? Pertama, pastilah kita akan dapat yang namanya tuition fee Naira, waiver. Jadi sini dulu deh. tuition fee waiver ini Sini, adalah sini, sini, sini. semester Sini, biaya, sini. biaya tuition fee kita, beasiswa apa biaya tuition fee kita itu dibiayai oleh pemerintah Hungaria. Terus ada dukungan finansial seperti akomodasi, asuransi. Nah, di Hungaria sendiri
Bagi penerima stipendium Hungarikum, mereka mendapatkan dua asuransi. Yang pertama asuransi dari negara, yang kita biasa sebut di Indonesia itu BPJS. Yang kedua itu kita dapat dua asuransi kedua yang dari private insurance company, bisa dari Prudential, terus dari beberapa private insurance. Jadi sangat bisa mengcover lah terkait dengan resiko kondisi-kondisi kita butuh apa namanya pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Dan pastinya tunjangan hidup untuk bulanan di Hungaria. Jadi pilihan programnya itu sangat beragam dan sangat banyak dan tidak hanya di bidang engineering atau STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, tapi dia juga punya di bidang social science seperti tadi ada yang menanyakan terkait dengan HI, hubungan internasional, business and management. Jadi dia tersebar di kurang lebih 30 plus universitas di Hungaria, mencakup baik itu kampus swasta ataupun kampus negeri begitu. Dan ini juga sudah disampaikan tadi bahwa dia bekerja sama dengan mitra-mitra, khususnya kalau di Indonesia itu dia ada istilah namanya sending partner. Sending partner ini adalah kerjasamanya beasiswa stipendium Hungarikum yang tadi kan di Polandia namanya NAVA. Kalau di Hungaria namanya Tempus Foundation. Jadi kayak tim LPDP-nya Hungari begitu. Jadi tim Tempus Foundation ini akan bekerja sama mengontak sending partner. Nah, sending partner ini adalah Kementerian Kemenristek Dikti Indonesia. Jadi kalian ada seleksi nanti di internal Kemenristek Dikti, baru kita akan seleksi ke tingkat wawancara setiap kampus. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Next. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa jenjang yang di-cover untuk beasiswa stipendium Hungarikum ini sangat beragam dan tidak tidak terbatas hanya engineering, bahkan mereka juga menawarkan program kedokteran untuk S2 bahkan untuk S3 juga untuk spesialis. Jadi banyak hal yang ditawarkan, tidak terbatas hanya STEM saja, social science dan sebagainya, bahkan yang ada jurusan tourism and hospitality management juga dibahas di sini. Nah, kita lihat bahwa S1 memang durasinya 2 sampai 4 tahun. Bahkan ada S1 di kampus saya di Corvinus University of Budapest itu dia durasinya kurang lebih 3 tahun untuk S1. Nah, untuk S2-nya ini lebih kepada spesialisasi ya, dan ada yang based on research, ada yang juga coursework program. Nah, itu durasinya bisa antara 1,5 sampai 2 tahun. Bahkan tahun ini di kampus saya di Corvinus itu dia 1 tahun bisa mendapatkan S2. Selanjutnya untuk S3, betul kita sesuai dengan aturan pemerintah Hungaria, yaitu durasinya adalah 4 tahun dan untuk mendapatkan letter of recommendation atau letter of supervisor ini memang tergantung dari kampusnya masing-masing. Jadi kayak kita bisa meng-email profesornya atau di case yang sekarang bahkan kita lulus dulu S3-nya di kampus tujuan, nanti dari departemen atau fakultas yang akan menentukan siapa supervisor kita, seperti yang saya dapatkan kemarin. Terus ada juga one tier master. Jadi one tier master ini adalah dia lanjut S1 sampai S2 kayak program-program sit-in atau program akselerasi yang ada di Indonesia begitu. Next. Nah, jadi seperti biasa, jadi manfaat beasiswa stipendium Hungarikum tadi udah disampaikan bebas biaya kuliah. For your information, setelah saya compare SPP-nya di Hungaria itu lebih mahal dibandingkan SPP yang ada di Polandia. Karena saya pernah kuliah di Polandia soalnya. Jadi di Polandia itu bisa 2.000 atau 1.500 euro per semester. Tapi kalau di Hungaria itu bisa sampai 3.500 sampai 4.000 euro, tapi tergantung dari jurusan yang kita pilih. For your information bahwa Budapest itu adalah kota terbaik nomor 4 di Eropa, tempat kita apa namanya untuk pendidikan berdasarkan dari apa namanya ya voting di Uni Eropa itu sendiri. Terus akomodasinya kita bisa apa tunjangan hidup bulanan. Nanti kalian bisa cari saja di internet berapa tunjangan dari S1, S2 dan S3.
Terus akomodasi terjamin, jadi kayak akomodasinya itu kurang lebih 40.000 porin atau sekitar 1.600.000 ya. Itu sudah include semua dari gas, bill, dan listrik dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan juga terkait asuransi, jangan khawatir, ada asuransi dari private dan asuransi dari negara. Lanjut. Nah, biaya hidup di Hungaria itu sebenarnya kalau kita lihat di slide ini, mungkin ada yang tunjangannya mungkin yang allowance-nya yang untuk S1, S2 mungkin dia cukup. Jadi ada juga biaya dari top up pemerintah Indonesia ya. Jadi kalau misalnya di penerima beasiswa stipendium Hungarikum dia dapat top up 1 tahun kayak bantuan pendana apa bantuan biaya hidup dari pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Tapi karena ada efisiensi ini kemungkinan masih dalam proses negosiasi 50-50 apakah top up akan diberikan kembali. Terus tadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faisal bahwa biaya di setiap kota itu beragam. Khususnya ibu kotanya Hungaria adalah orang Hungaria adalah Budapest. Jadi betul pasti tinggal di capital city pasti lumayan lebih mahal dibandingkan di provinsi atau di rural rural area kampus-kampus yang berada di apa provinsi-provinsi kecil begitu. Lanjut. Jadi kalau misalnya mau lebih hemat ya pasti kita belanja mingguan, bulanan dan kita masak tuh pasti lebih hemat begitu. Nah, cara mendaftarnya ini sangat penting teman-teman. Jadi bahwa dia seperti website bisa dikatakan best web SNMPTN atau website yang satu tapi untuk seluruh kampus. Nah, kalian bisa akses di portal apply.stipendiumhungarikum.hu. Jadi di sana itu sudah jelas, kalian bisa filter apa jurusannya, berapa kampusnya. Nanti kalian bisa cari juga top 10 kampus yang ada di Hungaria di internet. Jadi peringkat 10-nya terfavoritnya dan sama seperti di Polandia. Jadi setiap kampus itu punya jurusan-jurusan andalan. Contohnya di kampus saya. Jadi di kampus saya itu jurusan andalnya itu di bidang finance and accounting, hospitality and management, business and management, sama data analytics. Nah, di Hungaria juga ada beberapa kasus kampus khusus yang tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal, ada yang memang dia khusus di bidang tourism, bahkan ada kampus yang di bidang khusus untuk olahraga. Jadi dia betul-betul jurusnya tentang olahraga. Kalau misalnya teman-teman mau di bagian kesehatan, ada kampus di Hungaria namanya Semmelweis University. Nah, itu juga apa namanya khusus di bidang medical, jadi di bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi ada yang kampusnya di bidang engineering, nanti ada jurusannya. Contohnya di bidang engineering, engineering itu di Budapest University of Technology and Economics atau disingkatnya BME ya. Itu juga sama seperti yang ada di Warsaw University of Technology. Terus kalau misalnya kalian siapkan dokumen, contohnya itu ijazahnya sudah harus ditranslate bahasa Inggris dan bersumpah. Jadi tolong dipersiapkan teman-teman. Di transkrip nilai juga harus ditranslate bersumpah, motivation letter, paspor. Jadi sangat saya sarankan sekali untuk punya paspor walaupun belum tahu mau kemana. Cuman at least paspor itu penting sih sekarang. Terus sertifikat kalau misalnya tadi ke sertifikat bahasa Inggris pasti, tapi setiap kampus itu dia memiliki eh, aturan apa namanya memiliki dia menerima sertifikat apa. Mungkin bahkan ada kampus yang menerima sertifikat Duolingo. Contohnya kampus tertua di Hungari yaitu Pech University. Dia menerima sertifikat Duolingo. Ada juga yang menerima sertifikat TOEIC, TOEFL ITP, IF. Eh, of course, IELTS itu pasti yang nomor satu lah untuk apa ya worldwide untuk penerimaannya begitu. Terus nanti kalau misalnya kita mau mendaftarkan S3, ya pertama kita harus punya riset proposal atau proposal penelitian yang kita harus submit di website apply.stipendiumhungarikum.hu ini. Jadi semua itu jelas sekali, ada bookletnya. Nanti kalau misalnya
Ini bisa kalian minta nanti PPT saya dari panitia. Jadi kalian bisa cek apply. Dia juga punya booklet atau guidance dan sebagainya terkait dengan bagaimana apply. Bahkan for your information, kebetulan saya juga ketua Departemen Kewirausahaan PPI Hungaria, Persatuan Pelajar Indonesia di Hungaria. Kita akan ada apa namanya mentoring, akan ada mentoring di bulan November, Desember sampai Januari. Jadi kita punya program mentoring yang sudah berjalan 1 tahun dari tahun kemarin. Jadi bagi teman-teman yang mau benar-benar intensif untuk bisa daftar dan lolos stipendium Hungarikum seperti yang sebelumnya saya juga mentor dari program ini dan alhamdulillah kandidat-kandidat doktoral yang saya bimbing semua tembus menjadi mahasiswa doktoral di Hungaria. Nanti kita betul-betul nanti diberikan ramuannya, tips dan triksnya bagaimana kita bisa apa ya memperbesar peluang untuk lolos di beasiswa stipendium Hungarikum. Nanti akan dibagi berdasarkan klaster S1, klaster S2 dan klaster S3. Nanti kalian akan dibimbing langsung dari PPI Hungaria untuk program mentorship ini. Lanjut. Pastinya nanti yang saya lupa tadi bahwa perhatikan bahwa November sampai Januari, jadi November 2025 ini mohon dipersiapkan bahwa November 2025 start tanggal 16-15 ini akan dibuka beasiswa ini sampai 16-15 Januari tahun 2026. Nah, insya Allah kita akan buka nanti program dari PPI Hungaria. Jangan lupa di follow Instagramnya. Nanti kalian bisa dapat info-info penting. Setelah kalian lolos seleksi dan sebagainya, sebelumnya kita lihat dulu persyaratan utama dari pelamar ini bahwa dia harus warga negaraan Indonesia, WNI, atau bukan warga negara Hungaria pastinya, karena warga lokal pun pasti sudah mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintahnya. Bahkan ada juga yang bayar di Hungaria tergantung kalau misalnya dia pengen banget lolos di kampus terbaik gitu. Bahkan warga lokal pun belum tentu bisa masuk kampus top-topnya Hungaria begitu. Jadi memang sangat-sangat kompetitif teman-teman. Nah, untuk usia pasti 18 tahun ke atas dan tidak ada batasan umur, berita bagus. Terus ya tadi kemampuan bahasa Inggris serta juga kita ada tes kesehatan atau medical check up ya bahwa ada tiga perlu wajib yang kita perlu tes. Yang pertama tes DBC, tes hepatitis, dan tes HIV. Itu tiga hal ini yang kita harus Langsung Kemal. eh, tiga, tiga, tiga tes ini yang nanti kita akan diuji kembali ketika sudah sampai di Hungaria. Jadi kita tes di Indonesia, sampai Hungaria lagi kita akan tes ulang lagi untuk tes kesehatan ini. Dan ini salah satu hal wajib ya untuk persyaratan selain dari persyaratan dokumen akademik. Jadi persyaratan kesehatan juga dibutuhkan. Next. Nah, jadi untuk pilihan programnya sangat beragam, kurang lebih 800 program. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang merasa bahwa, oh jadi nggak ada beasiswa untuk yang bukan sains ya, yang sosial dan humaniora ya. Bahkan banyak sekali kalau kalian lihat, teman saya kemarin dari Universitas Muhammadiyah Malang, dia tentang studi agama, S3-nya, ada yang bagian hospitality, pariwisata, bahasa, sastra, dan sebagainya. Jadi bahkan dia mencakup yang itu adalah kedokteran, keperawatan dan sebagainya. Lan- Lanjut. Nah, apa sih keunggulan kita kuliah di Hungaria? Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan hasil voting di Uni Eropa bahwa Budapest adalah kota terbaik nomor 4 untuk studi bagi mahasiswa internasional. Terus pastinya dia lingkungannya multikultural, jadi setiap kampus itu kalian nggak akan homesick kok. Kalian pasti akan banyak kegiatan di kampus, ada seminar, ada riset, ada project, bahkan ada Erasmus juga yang disampaikan tadi sama Mas Faisal bahwa kalian bisa kuliah 1 semester di negara lain, tapi di Hungaria ini lebih lebih luas lagi, bukan di negara Uni Eropa. Dia punya program yang namanya Pannonia Scholarship, jadi program beasiswa untuk kalian bisa jangankan cuma Uni Eropa sampai apa dunia apa sampai tingkat dunia pun kalian bisa exchange. Jadi nggak cuma Uni Eropa, kalian bisa ke Middle East, kalian bisa ke Asia, tetapi kalian tidak boleh exchange ke negara asal.
Itu. Jadi udah jelas bahwa Hungaria termasuk dari Uni Eropa dan dia juga diakui sebagai visa Schengen. Jadi ketika kalian punya visa visa Hungaria, maka kalian bisa ya minimal jalan-jalan atau conference ke negara-negara tetangga, kayak negara tetangganya Hungaria itu Austria, Romania, Kroasia, Polandia, Slovakia dan lain-lain. Jadi nggak melulu kalian di Hungaria doang. Mungkin bisa riset atau wisata atau conference atau summer school. Jadi ada banyak hal yang bisa dieksplor di Hungaria selain di Hungaria. Jadi yang tadi jelajahi budaya. Jadi memang banyak sekali, tidak hanya festival budaya Hungaria, tapi festival di negara-negara lain, apa festival-festival dari negara lain, misalnya kayak festival Tahun Baru China, itu pasti ada festival di outdoor nanti di apa balai-balai kota di Budapest dan sebagainya. Jadi so many things to explore. Jadi banyak hal kalian bisa apa namanya kalian bisa experience ya, kalian bisa dapat pengalaman. Kalau mau hiking ada tempat hiking. Contohnya ini kan diadakan oleh Tatra Academy. Nah, Tatra ini adalah gunung tertinggi yang ada di Polandia. Jadi kalian bisa naik gunung, yang senang berenang berenang, yang mau senang banyak hal lah yang kalian bisa banyak taman terbuka lebar ya pastilah fasilitasnya sangat membuat kualitas hidup kita lebih baik dibandingkan di negara sendiri. The last one is ya pasti kita dapat jaringan internasional, kita ketemu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Jadi banyak hal maksudnya adalah bahwa pasti akan berbeda lah kuliah di dalam negeri dan di luar negeri yang disampaikan oleh Bapak Gubernur NTB Nusa Tenggara Barat Pak Dr. Zul bahwa kita yang kuliah di luar negeri ini teman-teman saya juga rasakan Mas Syahrul, Mas Ari, Mas Hairunas, Mas Faisal bahwa kita punya dua dua skill dalam hidup. Pertama skill survival bertahan hidup, yang skill kedua adalah apa namanya skill untuk melihat peluang yang ada di Eropa. Yang paling saya suka di Hungaria atau di negara-negara Eropa adalah bahwa mereka tidak melihat kita dari mana. Jadi mereka menggunakan sistem meritokrasi yang bagus. Jadi kalau Anda memang kompeten, berkualitas, punya prestasi, kalian berhak mendapatkan beasiswa, kalian berhak mendapatkan proyek, funding, grant, dan sebagainya. Jadi program-program ini sangat bisa membuat kita lebih melihat dunia dan lebih bahwa kita ini adalah global citizen lah ya. Jadi sangat rekomendasi lah di Hungaria ataupun di Polandia. Next. Nah, inilah yang saya perlu kasih tipsnya. Mungkin satu hal sih yang perlu saya sampaikan ke teman-teman participants bahwa kalian sangat bersyukur bisa join. Jadi kalau mau saran dari pengalaman pribadi saya bahwa coba cari mentor lah ya, cari mentor di kampus kalian atau mungkin kalian masih SMA, coba cari orang-orang yang kalian kenal pernah ke luar negeri atau memang beliau punya portfolio ke luar negeri, belajar. Nggak mesti harus 10 mentor, satu mentor aja mungkin kalian bisa masuk ke Tatra Academy, carikan mentor untuk persiapan dokumen, segala hal. Karena semua nggak bisa instan, kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari, motivation letternya, bagaimana menulis motivation letter yang benar, bagaimana menulis riset proposal yang benar, dan itu nggak gampang teman-teman. Jadi saran saya cari mentor, satu orang aja cukup untuk bisa ngebimbing kalian bagaimana kalian bisa pergi ke luar negeri karena mereka udah pernah ke luar negeri. Jelas? Next. Ini salah satu kata-kata yang sering saya ingat dari Bapak Gubernur sebelum Mi Iqbal, yaitu Pak Dr. Zul, bahwa a long journey begins with the first step. Jadi perjalanan panjang itu dimulai dari langkah pertama. Dan ini adalah eh, memori-memori dengan teman-teman. Contohnya saya di Spanyol dulu dengan Pak Ari, Mas Ari. Terus saya ke Vienna, saya ke Santorini, Yunani. Jadi ini adalah salah satu benefit kita kuliah di luar negeri. Terima kasih semua. Nanti untuk tanya jawab kita bisa apa namanya lanjutkan di sesi Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rey untuk pemaparan materinya. Saya yakin semuanya sudah punya banyak banget pertanyaan nih yang mau ditanyakan kepada kedua pemateri